Mun saiki senengane angon wedhus wis kuwi wae rasa koyo wong gede iso kuwi dorongan semakin tepat. Suatu ketika akan menemukan kok kan gitu Mas. Nggih, nyicil karena ini memori saja di dalam diri kita ini yang menunggu terurai. Kira-kira begitu nggih? Saya kan nek sing talenta tarot reader kan itu sebenarnya peramal kan itu tarot reader apapun wis gak apa-apa. Dilakoni saja yang penting itu Anda nyaman dan pas rasa ngrungokno omongé wong karena itu karya jiwa Anda. Nah, kita itu berkarya sesuai kanal-kanal kepribadian kita, sesuai porsi kita, proporsi kita. Nek dadi tangan aja dadi sikil. Ya, nek dadi mripat aja dadi irung. Dadi mripat aja dadi cangkem. Mripate ndelok cangkeme muniae nesu kan gitu, atine nesu, mripate maksa dadi ati, gak iso. Mripat itu hanya mengamati. Seringkali mripat diajak untuk mangkel-mangkelan. Sumbere mangkel karena mripat dan ngrungokke kamongane wong gitu. Dadi aja maksa kuping dadi ati, aja maksa mripat dadi ati. Jadi temukan dirimu, jangan jadi orang lain. Kira-kira begitu nggih? Terus sapa Mas Sintik? Jenengan nggih. Piye ben ngerteni aku iki dadi apa ngono ya, Mas? Nggih, boleh. Jadi jagat ini menyediakan kesempatan. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan secara rasional. Nggih. Misalnya nek jenengan ini pakai opo, minimal iso didelok ning wong ya yang memiliki kelebihan bisa koyo saiki nek Pak Cek itu weton feng shui apa? Bazi, terus human design kan iso ndelok tanda lahir iki dadi apa. Itu satu misalnya salah satu opsinya. Kedua coba didelok dewi. Hal yang mengantarkan kepada diri kita itu adalah memori sesuatu yang paling khas dan Anda itu suka dan ketika melakoninya jenengan itu aman, nyaman, seneng. Bakatmu itu punya sendiri di situ talentamu itu. Nah, dari talenta itulah baru bisa mengenali siapa diri kita. Misalnya gitu. Misalnya kok jenengan pakai kok aku ki seneng gawe ABC yo kira-kira cedak karo kuwi. Nah, makanya kan karo wong Jawa diajari untuk nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum iki pandum Anda yang saat ini, kondisi saat ini yang dikembangkan itu adalah kesadarannya. Tapi nek pandume iki, pandum itu sesuatu yang sudah tergatra dan terejawantah. Hasil dari sancita karma unduhan zaman dulu yang sudah terejawantah. Karma baik, karma buruk yang sudah terwujud dadi irunge sampean, dadi lambe, dadi lemah sing dinggoni, dadi dilahirke saka keluargane sapa kan gitu. Dari situ kita mengembangkan kesadaran untuk ngopeni itu, Mas. Lah ngopeni itu harus dengan syukur. Mensyukuri atau nerima. Lah aku kira-kira jenengan tekok ning Mas Koko. Kira-kira sapa sampean pakai? Beliau lebih ahli itu. Nanti diskusi Mas Koko. Aku ki sapa Mas Koko? Ndang-ndang aku ki kebo malih wong kan itu. Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu. Nggih. Ada bakat kita sesuai yang kita inginkan atau yang kita senangi. Ada saya seperti yang mandul yang mudah atau siapa, tapi kok nggak bisa jelas. Itu bukan bakat, itu keinginan. Jadi bakat itu sing jenengane pas ngelakoni. Talentane berhubungan dengan kegiatan berkarya di dunia. Ya kuwi, ya itu Anda gitu, Mas. Lah nek saya ndelok aku cerdas kurang tentu karena aku dibeli ini sesuai tugasku, Mas. Nah, aku nemokne lah saat ini ayo dipetani bareng-bareng siapa diri Anda. Nanti ketika Anda jumbuh ning jero memang mesti dikelola dengan tepat, didudehke. Iki dadimu iki lho, gitu loh. Jadi ketika itu nanti prosesnya membentuk seperti tanaman itu. Membentuk sendiri. Klek, membentuk sendiri, klek. Nah, saiki mulai ndoleki, tapi terima sik kondisi sing saiki ada. Cuma ubah perspektif Anda, ubah pola pikir Anda, ubah kesadaran Anda. Dari situ nanti Anda jernih. Dari situ ketika Anda jernih ngerti, pakai. Nah, pakai itu bukan keinginan. Tapi dibedakan ya. Keinginan itu ilusi. Bisa jadi itu diprogram oleh lingkungan dan orang-orang di sekeliling Anda. Tapi ketika ini sudah reda keinginan itu, nah itu nanti ada namanya impuls. Nah, impuls ini berhubungan dengan bakat. Impuls itu dorongan dari dalam, bukan keinginan ya. Ini membedakannya hanya dengan mengamati terus-menerus pola pikir dan perasaan Anda yang masih carut. Baru nanti ada dorongan tertentu sing arep dipiye-piye iki melebihi dari keinginan itu. Nek keinginan iki biasanya godone ruang waktu. Aku pengen mangan soto ning Surabaya ya, tapi kok adoh ram gek ra duit mandek gitu. Tapi nek
dorongan itu sama seperti gift, seperti panggilan. Arep piye mangkat dan Anda rela, mbok torok duit, torok apa-apa dia rela. Itu bisa jadi mendekati bagian dari identitas Anda di waktu itu yang harus diintegrasikan ulang di era sekarang. Kira-kira ngono kuwi. Lah latihan meditasi sih, ngerti. Tapi ya susuluk sana sowan ning gone sepuh apa untuk bisa menambah pemahaman kita untuk mendeteksi sopo aku gitu Mas. Kira-kira begitu. Nggih. Mun saiki senengane angon wedhus wis kuwi wae rasa koyo wong gedhe iso kuwi dorongan semakin tepat. Suatu ketika akan menemukan kok kan gitu Mas. Nggih, nyicil karena ini memori saja di dalam diri kita ini yang menunggu terurai. Kira-kira begitu nggih. Saya kan enek sing talenta tarot reader kan itu sebenarnya peramal kan tarot reader apa pun wis gak apa-apa dilakoni saja. Yang penting itu Anda nyaman dan pas rasa ngrungokno omonge wong karena itu karya jiwa Anda. Nah, kita itu berkarya sesuai kanal-kanal kepribadian kita, sesuai porsi kita, proporsi kita. Nek dadi tangan aja dadi sikil. Ya, nek dadi mripat aja dadi irung. Dadi mripat atau dadi cangkem, mripate ndelok cangkeme muni ae nesu kan gitu, atine nesu, mripate maksa dadi ati, gak iso. Mripat itu hanya mengamati. Seringkali mripat diajak untuk mangkel-mangkelan, sumbere mangkel karena mripat dan ngrungokke kamongane wong gitu. Dadi aja maksa kuping dadi ati, aja maksa mripat dadi ati. Jadi temukan dirimu, jangan jadi orang lain. Kira-kira begitu nggih? Dititeni dorongan sing terkuat ki apa? Kehendakku ki apa? Itu bisa jadi itu. Nah, itu panggilan itu. Nah, panggilan itu dipanggil oleh memorimu sendiri yang kamu unduh. Diarani prada karma. Itu memori yang memanggil. Doronganmu apa? Jadi itu apa? Biasanya bisa jadi ahli kan? Jadi ahli apa sih? Sebenarnya kan yang disebut ahli itu orang yang memiliki talenta dan menerima talenta lalu mengoptimalkan talentanya, mengasah talentanya, maka disebut ahli. Bukan karena pesanan loh ya. Pesanan berarti iki kok butuh uang jadi pegawai pajak kok kurang, kita sekolahnya pajak. Lah dhek iki ora duwe ahli pajak kok. Gitu ya. Akhirnya terjadi disamuri. Duduk pemimpin maksa jadi pemimpin, janjani nyalek ya mesti ra karu-karuan gitu, Mas. Kira-kira begitu. Lah, yo nanti puncak tertinggi dari dorongan kita menjadi diri kita sendiri menjadi ahli. Ya ahli dimensi yang kita pahami saat ini ya berarti ketika Anda ngopeni dorongan yang ada di dalam diri Anda terus Anda implementasikan. Makanya koyok dene iki bedane antara keinginan dan kebutuhan dulu PR untuk mengenal diri kita itu. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Nanti dari situ Anda tahu siapa diri Anda, siapa pak Anda. Tapi nek okeh ingin milik kono dudu kowe. Itu bisa jadi luka batin orang tuamu, luka batin teman-temanmu. Kowe iki anak kudune iso dadi ngene, kowe plus diprogram ke dalam diri kita. Bahkan semenjak kita dalam kandungan, bisa jadi itu adalah ilusi orang tuamu. Makanya wong metenge kon kudu tirakat itu karena berbahaya, karena direkam oleh si jabang bayi dan membentuk si janin untuk menjadi tergantung pribadinya dipengaruhi oleh itu. 30% membentuk. Nah, saiki dirungokke sing dudu awake dhewe. PR-e bedakan keinginan dan kebutuhan. Misalnya ibu cukup njaluk mobil, delok sik, iki keinginan apa kebutuhan? Latihan wening sik. Aja perkara bojone iki. Ya terkadang terjebak bojone, terjebak koncone, terjebak lingkungane. Aja dulu. Entek sampean kesesat di situ nanti sampean. Ngerti gitu Mas ya? Kira-kira ngono ya? Yes. Nanti konsultasi Mas Koko. Aku iki kira-kira dadi apa? Terus jenengan Mas Sasongko. Nggih. Mas Sasongko itu pakar ngelukis jiwa, Mas. Dadi iso ndelok awakmu mbiyen dadi tumo, dadi apa iso. Kira-kira tekok aku ya aku ora mudeng kuwi. Dadi pinjal ning kucing ora roh. Terus tadi jenengan tanya tentang luka batin ya, sekali lagi sama. Jadi luka batin itu memang itulah memori-memori yang kadang disampaikan atau dipercikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka kita ini diprogram oleh lingkungan kita. Kita ini diprogram oleh pendidikan, kita diprogram oleh sesuatu. Seakan-akan itu baik, tapi belum tentu selaras untuk diri kita. Apike gawe wong sing membuat standar itu, tapi ternyata kepada diri kita itu belum tentu apik. Karena tidak sesuai dengan pola yang dicetakkan atau diunduh oleh pola laku kita semenjak kita dilahirkan ini. Tidak sesuai cetak biru. Makanya akhirnya jadi luka batin. Anda itu menyerap kegetiran. Makanya kan kadang saya bilang anak itu hanya dijadikan kambing hitam, hanya dijadikan pelampiasan pensiunan wong tuane. Jadi dipaksa kon dadi ABCD itu sesuai wong tuane.
Padahal si anak itu punya naluri ilahi sendiri, identitas sendiri yang akan dibentuk. Tapi saiki iki dilatih kon dadi wong tuane, mergo wong tuane gak iso dadi PNS, anake dikeplaki kon dadi PNS. Aku dhewe korbane. Nah itu ketika saya ruwat, ibu saya itu almarhum mendidik saya untuk jadi PNS. Tapi saya itu bukan itu. Memang terasa saya guru, tapi guru saya tidak harus terikat mimbar dan administratif. Dalam arti bentuk sekolah enggak, saya akan menemukan pola saya. Ketika saya mulai menemukan pola saya, aku nyaman. Ternyata ketidaknyamananku ini sebenarnya karena ada dogma orang tuaku. Ketika orang tua itu mulai tak luluh nih dogmanya, aku nyaman kok jadi diriku sendiri. Padahal kan sering ngomong toh, soal rezeki ki enek sing ngatur. Nek sering kali wong gak wani nglakoni kuwi. Oh dia sini berarti bermasalah di sini. Nah salah satu trauma batin itu kadang diekspresikan orang tua, dipendarkan ke kita. Mulai sejak alam kandungan dan pola pendidikan. Tidak hanya dengan kata-kata membentak, tapi dengan gelombang. Carane nulung wong ki benahi gelombang. Gitu. Maka cinta itu tidak perlu disampaikan dan dikatakan terus. Ubah sinyal positif, ubah sinyal bersukan, didoakan di dalam diam ngono nek bahasa filosofis. Karena Anda memancarkan sinyal-sinyal energi ilahi. Nek mbok tuturi padu yang tak omongne on off itu tuh. Padu malah berantem karena kowe dhewe emosi yo. Kowe ngongkon wong iki ora sabar lah, kowe dhewe ora sabar kan gitu. Maka dilunakne pakai getaran, baru kita ngomong. Ini terakhir. Jaga ini dulu. Makanya neng anak kadang disuwuneni sak gelem kalah. Ini dulu. Si anak itu akan merekam, setiap orang akan merekam dan menyerap gelombang. Gelombang energi itu paling penting. Makanya kon eling lan waspada itu maksudnya. Dan nanti ya mungkin sekarang ada pakar apa? Psikiater gitu kan. Terus apa lagi? Psikolog, hipnoterapi, monggo, ada pakai itu monggo. Tapi saya mengajarkan untuk membedah kundalini. Insya Allah kundalini yang sudah terdistribusi dari kundalini itu kan api yang sudah menjengkau anahata itu menjadi tirta atau air api amerta. Itu akan merilis dari membakar seluruh unsur karma memori kolektif yang tidak berkenan atau tidak berfungsi lagi untuk diri Anda karena sesuai momentum jatah karya dan status Anda di dalam kehidupan ini terus berubah. Dengan meditasi dibakar trauma batin dan sisa-sisa zat-zat yang mengumpul baru nanti ditransendensikan menjadi energi murni disebar. Akhirnya jadi rabuk kesadaran. Makanya nek dalam bahasa filosofi nek sampai merasa menderita susah seneng ojo wedi karena itu rabuk untuk bisa menjadi bahagia. Rabuk ketika Anda bisa menjadi paripurna dan selesai. Itu bahasa filosofi ini. Nek bahasa sainnya yo kuwi latihan meditasi dibakar dulu. Yo poso barang sok ngono karena poso itu menurunkan frekuensi di dalam diri kita yang sudah terendap memori-memori banyak itu dan itu bergetar terus. Kira-kira begitu Bu ya, kira-kira. Pokoknya psikiater seneng psikiater, kayak psikiater ganteng ya surah apa lah kan itu jadi karma Anda harus sinau kemelekatan itu. Wes ini udah waktunya sholat zuhur, sing badhe mau sholat dulu, kita istirahat sejenak. Nanti disambung lagi, kira-kira begitu. Sing ada unek-unek dan pertanyaan, monggo dicatat, nanti dipertanyakan teori, langsung nanti kita praktek. Nggih, kira-kira begitu nggih. Rahayu saku dumati. Semoga bisa meresap ke dalam diri Anda. Nanti kita sambung lagi.